Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kuniati akan melanjutkan untuk mereview jurnal dengan judul jurnal kali ini yaitu Gejala Klinis dan Karakteristik Laboratorium Pasien Demam Berdarah Dengmi (DBD) pada anak-anak dan dewasa di Provinsi DKI Jakarta, di mana ditulis oleh Konita Nursalamah, Nurhayati Adenan dan Supriyadi dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat Khatulistiwa pada tahun 2023. Mana mengangkat rumusan masalah yaitu demam berdarah dengmi menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di dunia dengan insiden yang tinggi, tingkat keparahan dan banyaknya wilayah endemik terutama pada negara tropis dan subtropis. Terjadi peningkatan kasus DBD di Provinsi DKI Jakarta dengan persentase kasus lebih besar pada usia anak-anak. Penting untuk mengetahui lebih dalam terkait gejala klinis dan karakteristik laboratorium antara anak-anak dan dewasa untuk memudahkan diagnosis DBD. Di mana tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui gambaran serta perbedaan gejala klinis dan karakteristik laboratorium pasien DBD antara anak-anak dan dewasa di Provinsi DKI Jakarta. Dan ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional, di mana variabel bebasnya gejala klinis dan karakteristik laboratorium, dan variabel terikatnya yaitu pasien demam berdarah pada anak-anak dan dewasa. Dilakukan penelitian, hasil menunjukkan terdapat 104 pasien yaitu 21,8% terkonfirmasi positif DBD dari keseluruhan kasus suspek, dengan persentase kasus lebih banyak pada usia anak-anak 55,8% dibandingkan usia dewasa 44,2%. Gejala umum yang terjadi pada anak-anak adalah demam 98,3%, nyeri otot 44,8%, kemudian muntah 41,4%, nyeri sendi 34,5%, dan nyeri ulu hati 29,3%. Umum yang terjadi pada dewasa adalah demam 100%, nyeri otot 63%, nyeri sendi 54,3%, muntah 50%, dan nyeri konjungtivis 30,4%. Gejala nyeri otot, nyeri sendi, dan nyeri konjungtivis lebih banyak dikeluhkan pada usia dewasa. Leukopenia dan trombositopenia banyak ditemukan pada kedua kelompok. Hemokonsentrasi ditemukan lebih banyak pada usia anak-anak 50%. Rata-rata kadar trombosit jauh lebih rendah pada usia dewasa sebesar 140.000 per mikroliter. Hasil analisis bivariat menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan gejala klinis dan karakteristik laboratorium pasien DBD antara usia anak-anak dan usia dewasa dengan nilai p-value lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan gejala klinis dan karakteristik laboratorium antara anak-anak dan dewasa, akan tetapi gejala nyeri otot, nyeri sendi, dan nyeri konjungtivis lebih banyak terjadi pada usia dewasa. Homokonsentrasi lebih banyak terjadi pada anak-anak, serta kadar trombosit lebih rendah pada usia dewasa. Adapun kesenjangannya, perlu dilakukan penelitian berbasis populasi yang lebih besar untuk membuktikan perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.